Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Anak-anakku semua, khususnya kelas 7, kita kembali melanjutkan materi. Walaupun di pertemuan yang lalu itu saya masih mengirimkan soal ulangan harian yang dikirim ulang karena masih banyak temannya yang tidak mengikuti. Mudah-mudahan soal yang kukirim ulang di minggu yang lalu itu sudah banyak yang mengikuti dibandingkan yang belum. Oke Nanda, sebelum kita lanjut materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut materi, saya sampaikan lebih awal bahwa di pertemuan berikutnya nanti kita sudah bertemu langsung di dalam kelas, sudah offline. Jadi pertemuan yang ke-7 ini ya, Ananda merupakan pertemuan terakhir untuk pembelajaran daring. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kemudahan sehingga kita bisa sama-sama belajar dengan baik dan lancar. Oke Nanda, kita lihat materinya. Jadi KD-nya masih sama minggu yang lalu. Itu memahami tentang ahli waris yang menghalangi kewarisan, kemudian menyajikan hasil telaah tentang hal-hal yang menghalangi kewarisan. Kemudian ini pembahasannya. Saya kira minggu lalu sudah saya sampaikan kenapa saya masih tampilkan, karena saya berharap teman-temannya yang belum sempat melihat minggu lalu ini sudah bisa melihatnya kembali dan mencatatnya, yaitu mawani'il irsi atau penghalang hak mewarisi. Jadi mawani'il irsi di sini ada 4, tapi yang disepakati hanya 3. Jadi minggu yang lalu sudah saya jelaskan yang pertama. Jadi untuk pertemuan ini yang kedua dan yang ketiga. Oke Nanda? Jadi ini yang pertama sudah saya jelaskan minggu lalu, yaitu masalah pembunuhan. Pembunuhan ini ada hadisnya dan terjemahannya. Iya. Kemudian yang kedua ini berlainan agama. Jadi hal yang kedua yang menghalangi orang mendapatkan warisan adalah berlainan agama atau berlainan kepercayaan atau berlainan keyakinan. Jadi ini ada hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yarisul muslimul kafira walal kafirul muslimah. Muttafaqun alaih. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya la yarisul muslimul kafirah. Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir. Walal kafirul muslimah, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim. Jadi maksudnya di sini, apabila dalam keluarga itu misalnya ada orang tua memiliki anak yang tidak sama kepercayaannya, otomatis anaknya tidak bisa mewarisi harta orang tuanya. Sama dengan yang terjadi pada zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib itu kan berbeda keyakinan dengan bapaknya Abu Thalib. Makanya pada saat pembagian harta warisan Ali tidak dapat. Kenapa? Karena tidak sama dengan kepercayaannya Abu Thalib. Ya, tidak sama dengan kepercayaan bapaknya. Akhirnya Nabi tidak memberikan harta Ali dari warisan Abu Thalib karena Abu Thalib masih tergolong bukan muslim, sedangkan Ali sudah memeluk Islam pada dia masih anak-anak, makanya tidak dapat warisan. Jadi seperti itu. Jadi harus sama agama, harus sama keyakinan, sehingga kalau berbeda keyakinan walaupun anak kita tidak bisa diberikan warisan.
Oke Nanda. Kemudian mawani irsi yang ketiga yaitu perbudakan. Jadi budak itu dianggap tidak bisa mewarisi harta warisan karena dianggap tidak bisa mengurusi harta. Kenapa? Karena budak itu adalah milik majikan seutuhnya. Jadi bagaimana dia mau mengurus harta sedangkan dirinya sendiri dimiliki oleh majikan? Mau berbuat sesuatu harus izin dulu. Mau melakukan sesuatu harus sepengetahuan majikan. Jadi dianggap tidak bisa mengurusi harta warisan sehingga tidak bisa mewarisi harta. Ini ada dalil dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 85 ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in. Iya. Jadi artinya daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'in, dan Allah tidak membuat perumpamaan. Daraballahu masalan, dan Allah tidak membuat perumpamaan abdan mamlukan, seorang budak, la yaqdiru ala syai'in, yang tidak dapat bertindak apapun. Jadi dianggap bahwa budak itu tidak bisa berbuat apapun apalagi untuk mengurusi harta. Sehingga dikatakan bahwa mawani irsi yang ketiga adalah perbudakan karena dianggap bahwa budak tidak bisa mengurusi harta benda. Namun sekarang kan tidak ada lagi budak. Budak itu sudah tidak ada, yang ada hanya asisten rumah tangga, itu pun digaji oleh orang yang mempekerjakannya. Ini dibahas dibahas di dalam ilmu faraid karena pada masa Nabi kan masih banyak yang dikatakan sebagai seorang budak. Ya, itulah kelebihan Islam. Dengan datangnya agama Islam, budak itu sudah dihapus sama sekali. Mungkin Anda. Jadi ini dicatat di buku catatannya, nanti saya periksa di pertemuan tatap muka insya Allah di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya dengan baik dan mencatatnya dengan rapi di buku catatannya. Oke, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.